Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan limpah kasih-Nya. Kita masih diberikan kesehatan dan dapat menonton video pada saat ini. Nah, perkenalkan, nama saya Nia Kadita Bertarigan dengan NIM 320 333 1017. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bahasa Indonesia baku. Adapun tujuan saya memaparkan materi tersebut ialah untuk memenuhi UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah tersebut ialah Ibu Salmah Nailovaria, SPD, MPD. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan mulai memaparkan materi tersebut. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih bahasa baku. Definisi bahasa baku menurut Prihatini 2015, bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal atau resmi. Kaidah-kaidah yang digunakan dalam bahasa baku, baik itu fonologi, morfologi, sintaksis, ataupun kosakata, biasanya digunakan secara konsisten. Yang kedua, kita harus mengetahui apa itu fungsi bahasa baku. Nah, di sini saya akan menjelaskan adapun beberapa fungsi dari bahasa baku, antara lain: 1. Bahasa Indonesia baku sebagai pemersatu. Fungsi pemersatu ini ditingkatkan melalui usaha memperlakukannya sebagai salah satu syarat atau ciri manusia Indonesia modern. Yang kedua, bahasa Indonesia baku sebagai penanda kepribadian. Bahasa Indonesia baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa Indonesia baku. Yang ketiga, bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai penambah wibawa. Nah, fungsi pembawa wibawa berkaitan dengan usaha mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi melalui perolehan bahasa baku. Yang keempat, bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai kerangka acuan. Nah, dengan adanya norma atau kaidah yang dikodifikasikan secara jelas, maka bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai kerangka acuan yang menjadi tolak ukur pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui konteks penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Nah, yang pertama dalam komunikasi resmi, yaitu dalam surat menyurat resmi atau dinas, pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, perundang-undangan, penamaan, dan istilah-istilah resmi. Kedua, ada dalam wacana teknis, yaitu dalam laporan resmi dan karya ilmiah, berupa makalah, skripsi, tesis, disertai, dan laporan hasil penelitian. Yang kedua, dalam pembicaraan di depan umum, yaitu ceramah, kuliah, dan khotbah. 4. Dalam pembicaraan dengan orang yang dihormati, yaitu dengan atasan dan bawahan di dalam kantor, siswa dan guru di kelas atau di sekolah, guru dan kepala sekolah di pertemuan-pertemuan resmi, mahasiswa dan dosen di ruangan perkuliahan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Yang pertama, mantap. Mantap artinya sesuai dengan kaidah bahasa. Kalau kita berpegang pada sifat mantap, kata pengrajin tidak dapat kita terima. Bentuk-bentuk lepas tangan, lepas pantai, dan lepas landas merupakan contoh kemantapan kaidah bahasa baku. Kedua, ada dinamis. Dinamis artinya tidak statis, tidak kaku. Bahasa baku tidak menghendaki adanya bentuk mati. Kata langganan mempunyai makna ganda, yaitu orang yang berlangganan dan toko tempat langganan. Dalam hal ini, tokonya disebut langganan dan orang yang berlangganan itu disebut pelanggan. Yang ketiga ialah cendekia. Ragam baku bersifat cendekia karena ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi. Perwujud ragam baku ini adalah orang-orang yang terpelajar. Ragam baku dapat dengan tepat memberikan gambaran apa yang ada dalam otak pembicara atau penulis. Yang keempat ialah seragam. Ragam baku bersifat seragam. Pada hakikatnya, proses pembakuan bahasa adalah proses penyeragaman bahasa. Dengan kata lain, pembakuan bahasa adalah pencarian titik-titik keseragaman.
Nah, berikutnya saya akan menjelaskan ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Nah, yang pertama ragam baku tulis. Ragam baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku lainnya. Saat ini, pemerintah sedang berusaha menerbitkan buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmiah lainnya. Yang kedua ada ragam baku lisan. Ukuran dan nilai ragam baku lisan ini bergantung pada besar atau kecilnya ragam daerah yang terdengar dalam ucapan. Seorang dapat dikatakan berbahasa lisan yang baku kalau dalam pembicaraannya tidak terlalu menonjol pengaruh logat atau dialek daerahnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan contoh kata baku dan tidak baku, di mana pada kehidupan kita sehari-hari, kita tidak menyadari bahwa kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang tidak baku yang tidak sengaja kita ucapkan. Nah, dari beberapa contoh yang saya ambil ialah pertama kata tidak baku dari antri menjadi antre, apotik menjadi apotek, definisi menjadi definisi, kualitas menjadi kualitas, modern menjadi modern, pikiran menjadi pikiran, praktek menjadi praktik, selular menjadi seluler, sungai menjadi sungai, zaman dengan huruf J menjadi zaman dengan huruf Z. Nah, demikian beberapa contoh yang dapat saya jelaskan. Kiranya kita dapat lebih baik lagi dalam menggunakan bahasa baku. Nah, kesimpulannya, bahasa baku adalah bahasa menjadi pokok dasar ukuran standar yang bentuknya dikodifikasikan, dilembagakan, diakui, dan diterima oleh warga masyarakat pemakainya, dan fungsikan sebagai model dengan kaidah-kaidah yang digunakan secara konsisten dan digunakan sebagai bahasa resmi dan dalam situasi formal. Baik, yang kedua, bahasa Indonesia baku mempunyai 4 fungsi, yaitu pertama sebagai pemersatu, kedua sebagai penanda kepribadian, ketiga sebagai penambah wibawa, keempat sebagai kerangka acuan. Bahasa Indonesia baku dipakai dalam beberapa konteks, yaitu yang pertama dalam komunikasi resmi, yang kedua dalam wacana teknis, yang ketiga dalam pembicaraan di depan umum, yang keempat dalam pembicaraan dengan orang yang dihormati. Dan terdapat 4 ciri umum bahasa Indonesia yang baku, yaitu yang pertama mantap, yang kedua dinamis, yang ketiga cendekia, dan yang keempat seragam. Baiklah, demikian pemaparan materi tentang bahasa Indonesia baku yang saya dapat jelaskan. Kiranya jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan terakhir saya mengucapkan terima kasih.